Cerita dimulai ketika sang pahlawan menggenggam seorang pria, menatapnya dengan dingin, lalu berkata bahwa dialah orang terakhir yang tersisa. Dengan senyum penuh percaya diri, ia menggunakan sihirnya untuk mencekik pria itu di udara. Pria itu berteriak, menuduh sang pahlawan menyembunyikan kemampuan luar biasa yang mustahil dimiliki oleh seorang fixer biasa. Namun sang pahlawan hanya menatapnya tajam, lalu mulai menginterogasinya tentang Grimoire, sebuah kitab sihir yang legendaris. Ia menegaskan bahwa keluarga Dekulan tidak mungkin mengerahkan begitu banyak pasukan hanya untuk memburu seekor anjing liar. Dengan nada menghina, ia menyebut keluarga itu sebagai sampah, yang terus berkembang biak dan menyebar layaknya anjing gila. Pria itu akhirnya mengakui bahwa ia sendiri tidak tahu bagaimana cara menggunakan Grimoire, tetapi sang pahlawan segera menyimpulkan bahwa jika mereka mengejarnya sejauh ini tanpa henti, berarti buku itu memiliki nilai yang amat besar. Dengan suara penuh tekanan, pria itu menuntut sang pahlawan menyerahkan Grimoire segera. Sebagai gantinya, ia menawarkan jalan keluar. Ia berjanji akan menjadi perantara agar sang pahlawan bisa kembali ke pekerjaannya sebagai fixer. Namun tawaran itu disertai penghinaan, menyebutnya tak lebih dari anjing pemburu. Sang pahlawan terbahak sinis. Ia meremehkan tawaran itu, mempertanyakan otoritas apa yang dimiliki seorang manajer fixer untuk berjanji demikian. Dengan sihirnya, ia mengangkat tubuh pria itu semakin tinggi, menatapnya penuh ancaman. Ada kata terakhir sebelum kau mati? Tanyanya dingin. Tiba-tiba, seorang pria ketiga muncul di tempat itu. Sosoknya memancarkan energi jahat yang begitu pekat, membuat udara di sekeliling terasa menyesakkan. Dengan tenang, ia menyapa mereka. Pria itu lalu mengungkapkan identitasnya. Dialah Baharan von Dekulan, kepala keluarga sihir yang berkuasa di benua timur. Keluarga Dekulan, sang pahlawan yang sejak tadi melancarkan aksinya pun terperanjat. Selama puluhan tahun mengabdi sebagai fixer, ini adalah pertama kalinya ia melihat langsung kepala keluarga tersebut. Baharan bukanlah sosok sembarangan. Ia adalah legenda hidup, penyihir terkuat dalam sejarah keluarga Dekulan. Sang pahlawan menatapnya penuh selidik, bertanya-tanya dalam hati, seperti apa sebenarnya pria yang berdiri di hadapannya ini. Baharan berbicara dengan suara tenang namun penuh wibawa. Ia memerintahkan sang pahlawan menyerahkan Grimoire. Ia berjanji, setelah itu mereka bisa berbicara lebih jauh. Namun sang pahlawan tidak bergeming. Ia menanggapi dengan kasar, bahkan mengejutkan. Dengan tatapan marah, ia berkata bahwa sikap Baharan benar-benar membuatnya muak. Ia menuduh kepala keluarga itu berusaha merampas hasil perjuangan yang sudah ia rebut dengan susah payah. Baharan hanya tertawa sinis mendengar keberanian itu, seakan meremehkan. Di saat yang sama, sang pahlawan mendadak menyesal. Ia teringat saat sebelumnya sempat melihat seekor Wyren, namun tidak memutuskan untuk melahapnya. Kini ia sadar, aura yang memancar dari Baharan begitu luar biasa, jauh lebih kuat dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Baharan menatap sang pahlawan dengan sorot mata tajam. Ia menjelaskan bahwa pilihan paling mudah baginya adalah membunuh sang pahlawan saat itu juga. Namun, ia menawarkan sebuah jalan lain. Ia meminta sang pahlawan menyerahkan Grimoire, lalu kembali mengabdi pada keluarga Dekulan. Sebagai gantinya, seluruh dosa dan kejahatannya akan dihapuskan. Baharan memuji bakat tempur sang pahlawan. Ia mengakui, dirinya menyesal tidak menyadari kemampuan itu sejak awal. Baginya, sungguh mengejutkan. Seorang tikus kotor dari lorong-lorong kumuh, mampu menguasai keterampilan sepele para fixer, lalu membawanya ke tingkat yang begitu mengerikan. Dengan suara menggoda, Baharan menebar iming-iming masa depan. Ia bertanya-tanya, seberapa tinggi sebilah pedang tajam seperti sang pahlawan bisa terbang, bila dibawa oleh sayap keluarga Dekulan. Betapa besar kebesaran yang bisa ia tambahkan pada nama keluarga mereka. Ia menutup tawarannya dengan satu undangan, agar sang pahlawan berdiri di sisinya, dan bersama-sama mencatat sejarah. Namun sang pahlawan tersenyum licik. Ia berkata bahwa ia akan menerima tawaran itu, tapi hanya dengan satu syarat. Ia menuntut kursi pemimpin keluarga Dekulan diserahkan kepadanya. Hanya dengan begitu, negosiasi bisa dimulai. Lalu ia menoleh kepada Baharan, menegaskan bahwa ia selalu memperhatikan pertarungannya. Dengan nada mengejek, ia bertanya, berapa banyak orang yang sudah mati akibat skill sihir yang sampai sekarang masih ia gunakan untuk menyiksa sang manajer fixer yang hampir kehabisan napas itu? Tantangan itu membuat Baharan murka. Dengan tatapan dingin ia memperingatkan, bahwa inilah jalan yang dipilih sang pahlawan, sebuah pilihan yang hanya akan membawanya pada kematian. Sang pahlawan menunduk sedikit, seolah mengakui, benar, katanya lirih, itu memang kenyataannya. Namun senyum menantang segera muncul di wajahnya. Ia membalas dengan provokasi yang lebih gila.
mengundang Baharan untuk membuktikan sendiri seberapa besar jurang kekuatan yang memisahkan mereka. Baharan menerima tantangan itu tanpa ragu. Dengan nada penuh wibawa, ia berkata akan mendisiplinkannya terlebih dahulu. Seketika, Baharan melancarkan serangan sihir. Sang pahlawan menghindar dengan susah payah, napasnya terengah. Namun sebelum ia sempat menarik udara dengan lega, sebuah lingkaran sihir baru muncul tepat di hadapannya. Tatapannya melebar. Saat itu ia sadar, inilah kekuatan sejati dari kepala keluarga Dekulan, sebuah kekuatan tanpa celah, tanpa kelemahan untuk dieksploitasi. Baharan kembali menyinggung tantangan yang tadi dilontarkan sang pahlawan. Dengan suara penuh tekanan, ia menegaskan bahwa ada hal-hal yang tidak perlu diuji, seperti jurang kekuatan yang tak terjembatani di antara mereka. Ledakan sihir berikutnya meledak hebat, mengguncang tanah dan menyelimuti udara dengan asap pekat. Dari balik kepulan asap itu, terdengar suara Baharan tenang namun mengerikan. Apakah kau sudah berubah pikiran untuk bernegosiasi? Aku akan membiarkanmu hidup. Sang pahlawan menatapnya dengan sorot mata liar. Ia membalas dengan suara yang sengaja dipenuhi ejekan. Kalau begitu, apakah kau akan menerimaku jika aku menundukkan kepalaku sekarang? Namun ia segera menjawab pertanyaannya sendiri dengan teriakan penuh perlawanan. Itu tidak mungkin. Sang pahlawan bangkit dengan paksa, darah menutupi wajahnya, menyatakan bahwa ia sudah muak makan makanan anjing. Ia melepaskan serangan petir biru, berteriak marah sambil mempertanyakan siapa yang rela menjadi anjing lagi, karena kalung mewah dan rumah besar tidak akan pernah mengubah kenyataannya. Baharin menyebutnya bodoh, lalu bersiap melepaskan kekuatan yang luar biasa. Sang pahlawan tertegun melihat pemandangan di hadapannya, badai besar petir ungu memenuhi langit. Pada saat itu, ia menyadari sesuatu. Ia akhirnya mengerti mengapa pada hari itu ia menatap ke langit, dan melihat seekor wairen terbang dengan kebebasan mutlak. Alasan tatapannya adalah penderitaannya sendiri, dan keinginannya yang begitu dalam untuk meraih kebebasan itu. Meskipun serangan yang luar biasa menghantamnya, sang pahlawan masih mampu berdiri tegak. Baharin menatapnya dengan kagum, mengakui bahwa ia sempat mengira serangan itu akan membunuhnya, lalu bertanya apakah kini ia merasakan perbedaan kekuatan mereka. Masih mampu bertahan, sang pahlawan mengakui kekuatan Baharin yang kuat dan menjijikkan. Baharan bertanya apakah sang pahlawan sudah siap berbicara dengan sungguh-sungguh, lalu memintanya menyelesaikan apa yang sebelumnya belum sempat mereka tuntaskan. Sang pahlawan sempat mengira bahwa Baharan ingin dirinya kembali menjadi seorang fixer, namun Baharan segera meluruskannya. Ia menjelaskan bahwa yang ia maksud bukanlah jabatan fixer. Baharan kemudian mengungkapkan tawaran yang mengejutkan. Ia ingin sang pahlawan menjadi kepala salah satu keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Dekulin. Mendengar itu, sang pahlawan terkejut. Ia merenung, menyadari bahwa keluarga Dekulin yang wibawanya bahkan dapat menandingi kekuasaan kekaisaran, telah menawarkan kepadanya posisi pemimpin salah satu keluarga setia mereka. Pandangan sang pahlawan lalu tertuju pada Grimoire yang ada dalam genggamannya. Ia pun bertanya kepada Baharan apakah sebenarnya buku itu yang menjadi tujuan Baharan sejak awal. Namun Baharan menjawab bahwa sang pahlawan masih meremehkan dirinya sendiri. Ia menegaskan bahwa yang ia inginkan adalah sang pahlawan itu sendiri, sedangkan Grimoire hanyalah kepentingan kedua. Baharan melihat tanda-tanda bahwa sang pahlawan mulai mempertimbangkan tawarannya. Ia pun berjanji bahwa dengan menerima posisi tersebut, semua dosa masa lalu sang pahlawan akan terhapus, dan hanya kejayaan bersama keluarga Dekulin yang akan menantinya. Namun, di luar dugaan, sang pahlawan justru mulai menyalurkan energinya ke dalam Grimoire. Dengan niat untuk menghancurkannya, sang pahlawan menyalurkan energi ke dalam Grimoire. Baharan terkejut dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Sang pahlawan menjawab dengan nada sarkastis, bahwa Baharan bisa memilikinya setelah buku itu menjadi abu. Baharan pun mengancam, berkata bahwa sang pahlawan tidak akan pernah mati dengan tenang. Namun sang pahlawan membungkamnya dan memerintahkan Baharan untuk mendengarkan. Ia menjelaskan bahwa seorang fixer tidak peduli pada uang. Alasan ia mengambil Grimoire ini bukan karena nilai jualnya, melainkan karena benda itu tak ternilai harganya. Sang pahlawan lalu mengungkapkan rahasia kelam di balik Grimoire tersebut. Ia bertanya apakah Baharan mengetahui tentang para fixer yang telah dilahap oleh Tuan Muda Dekulin dengan sihir terlarang dari buku ini. Bajingan ini telah melahap rekan-rekan seperjuangannya, dan keluarga Dekulin menutup-nutupi kejahatan tersebut. Dengan nada meremehkan, Baharan bertanya apakah semua ini semata demi balas dendam, seraya menyinggung bahwa nyawa para anjing jalanan itu tak berharga.
Namun sang pahlawan menegaskan bahwa motifnya bukan sekedar balas dendam. Ia ingin mewujudkan mimpi rekan-rekannya, dan untuk itu ia membutuhkan uang yang sangat banyak. Selain itu, ia juga tidak ingin kembali hidup layaknya seekor anjing di kandang setelah pensiun nanti. Setelah mendengar semua itu, Baharan menyatakan bahwa ia telah mendengar kata-kata terakhir sang pahlawan. Ia lalu melepaskan serangan pamungkasnya, api biru keluarga Dekulin, sebuah nyala api abadi yang tak pernah padam. Dengan murka, Baharan mengutuk sang pahlawan agar menyesali pilihannya di dalam neraka yang membara. Ketika api itu mulai melahap dirinya, sang pahlawan menolak untuk menyesali pilihannya. Baginya, kematian jauh lebih baik daripada kembali menjadi anjing keluarga Dekulin. Justru di detik-detik terakhir itu, ia merasakan kebebasan yang sudah lama tak pernah ia rasakan. Pikiran terakhirnya sederhana namun teguh, ia tidak menyesal. Jika benar ia dilahirkan kembali, ia akan merebut kebebasannya sendiri dan menuntaskan balas dendam sejatinya. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Segalanya tiba-tiba membeku, seolah waktu berhenti. Grimoire itu muncul dan bersinar terang. Lalu sesuatu yang aneh pun terjadi, sang pahlawan mendapati dirinya berada di tempat lain. Ia tertegun, bertanya-tanya bagaimana mungkin ia masih hidup setelah hampir hangus terbakar. Perasaan tak wajar merayapi dirinya. Tempat itu terlihat begitu familiar, seakan ia kembali ke masa lalu. Tiba-tiba ia teringat, ini adalah zona hitam putih, wilayah penuh penderitaan di mana ia dulu bertahan hidup setiap hari sebelum akhirnya menjadi seorang fixer. Saat itu, ia menyadari sebuah kebenaran yang luar biasa, ia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ketika menatap tubuh mudanya, ia semakin yakin bahwa dirinya telah terlempar ke masa lalu. Namun, ia menyadari bahwa sebuah tanda tertentu masih ada di tubuhnya. Meski tidak memahami bagaimana hal itu bisa terjadi, ia menyimpulkan bahwa Grimoire lah yang menyebabkan dirinya bisa kembali. Ia teringat bahwa kepala keluarga Dekulin sendiri datang untuk mengambil buku itu, bukti betapa pentingnya benda tersebut. Aster kemudian memutuskan bahwa kembalinya ia ke masa lalu, bagaimanapun caranya ini adalah merupakan hal yang baik. Aster memastikan bahwa semua ini bukan mimpi. Peristiwa-peristiwa yang ia alami terasa terlalu nyata, bahkan bau busuk selokan di tempat itu meyakinkannya bahwa ia masih hidup. Perasaan optimis pun tumbuh, bahwa kesempatan ini bisa ia gunakan untuk meraih kesuksesan besar, apapun itu bentuknya. Namun, ia mulai bertanya-tanya apa sebenarnya arti dari kesuksesan besar itu. Ia teringat pernah memiliki sebuah mimpi, mimpi yang juga dimiliki oleh rekan-rekannya. Mimpi itulah yang dulu mendorongnya untuk akhirnya memutuskan pensiun. Ingatannya kemudian kembali pada sebuah percakapan dengan salah satu rekannya bernama Gan. Dalam ingatan itu, Gan mengatakan bahwa mereka hanyalah orang-orang gelandangan di zona hitam putih, hidup tanpa pakaian, tanpa makanan, dan tanpa pendidikan. Lalu Gan bertanya, dari semua itu, mana yang menurutnya paling buruk? Aster menjawab bahwa kurangnya makanan adalah hal yang terburuk. Namun Gan langsung membantah, dan wajahnya menampakkan rasa jengkel atas jawaban yang menurutnya bodoh itu. Ia menjelaskan bahwa tidak mendapatkan pendidikan adalah hal yang paling menyakitkan. Menurutnya, andai saja mereka mendapat pelatihan dan pendidikan yang layak, mereka tidak akan terjerumus ke tangan para bangsawan yang memperbudak mereka. Gan lalu mengungkapkan mimpinya setelah pensiun, ia akan membangun sebuah perpustakaan, tempat di mana siapapun tanpa memandang kekayaan, status, atau jenis kelamin, bisa membaca buku dengan bebas. Sementara itu, Aster punya mimpi yang lebih jauh lagi. Ia ingin membangun sebuah menara yang menjulang tinggi, bukan karena alasan tertentu, melainkan hanya karena ia menyukai ketinggian. Rencananya, menara itu akan dipenuhi dengan setiap buku yang bisa ia temukan. Yang terpenting, ia ingin meletakkan manual rahasia keluarga Dekulin di pintu masuk lantai pertama, sehingga siapapun bisa mendapatkannya, baik para gelandangan dari zona hitam putih, anak-anak bangsawan, maupun para tukang daging di pasar. Hanya dengan membayangkan teknik-teknik yang dianggap keluarga Dekulin lebih berharga daripada nyawa mereka dapat diakses bebas oleh semua orang, hatinya dipenuhi kegembiraan. Ia pun mengakui bahwa masalah terbesarnya adalah bagaimana cara mendapatkan teknik-teknik itu. Namun, ia memutuskan untuk menyerahkan saja persoalan itu pada dirinya di masa depan. Tujuan akhirnya jelas, menyebarkan rahasia keluarga Dekulin seluas mungkin hingga akhirnya menyebabkan kehancuran total mereka. Namun,
Mimpi itu tiba-tiba terhenti ketika sebuah tendangan keras menghantam wajahnya. Seorang pemuda penuh amarah muncul dan berteriak padanya karena tidak tetap berada di tempat yang diperintahkan. Pemuda itu lalu menendangnya berkali-kali. Awalnya, Aster terkejut dengan serangan mendadak itu. Tetapi pengalaman panjangnya sebagai seorang fixer yang sudah menghadapi tak terhitung banyaknya pertarungan, segera membuatnya siaga. Ia berhasil menahan salah satu tendangan, membuat lawannya kaget. Dengan tenang, ia berkata bahwa pemuda itu sudah menendangnya 7 kali. Lalu, dengan tatapan tajam, ia menyatakan bahwa saatnya membalas 10 kali lipat. Ia bersiap untuk menyerang balik, dan rasa takut jelas terlihat di wajah pemuda itu. Tiba-tiba terdengar suara keras tulang yang rusak, dan yang mengejutkannya, tulang tangannya sendirilah yang bermasalah. Ia bingung bagaimana hal itu bisa terjadi. Pemuda itu segera memarahinya, mengejek keberaniannya yang gila karena berani melawan orang yang lebih tua darinya. Meski Aster sempat mengenai lawannya, ia dengan mudah dijatuhkan ke tanah dan kembali dihajar. Rasa sakit menjalar ke sekujur tubuhnya. Namun lebih dari itu, hatinya terasa jauh lebih perih karena tak bisa berbuat apa-apa dengan tubuh lemahnya. Melihat sebuah kesempatan, ia segera menjegal kaki lawannya. Pemuda itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke saluran pembuangan. Aster pun melihat ini sebagai peluang emas untuk melarikan diri. Pemuda itu bangkit sambil terbatuk-batuk dan bertanya pada Aster kemana ia pikir hendak pergi. Namun Aster menjawab bahwa ia tidak sedang melarikan diri, melainkan hanya melakukan sebuah taktik mundur. Ia bertekad untuk mengingat wajah pemuda itu, serta menyimpan dalam hatinya 57 pukulan yang baru saja ia terima, sebagai pengingat bahwa dirinya adalah seorang fixer berpengalaman yang tak pernah tahu arti menyerah. Namun setelah menjauh, Aster mulai menyadari betapa buruk kondisinya. Hanya dengan sekali pukulan, pergelangan tangannya sudah terkilir. Ia merasa iba sekaligus geram pada kelemahan tubuh mudanya saat ini. Dengan lelah ia duduk, terpuruk, lalu memutuskan bahwa untuk sementara ia harus melupakan mimpi menara itu. Prioritasnya kini jelas, memperbaiki dan memperkuat tubuh yang lemahnya ini terlebih dahulu. Tiba-tiba, seorang anak kecil berambut putih muncul di hadapannya dan bertanya apakah ia lapar. Aster balik bertanya apakah bocah itu mengenalnya, tetapi anak itu menjawab tidak. Pakaian anak itu lusuh, namun Aster bisa melihat bahwa asalnya adalah pakaian mahal. Dari sana ia menyimpulkan bahwa anak ini kemungkinan besar adalah putra seorang bangsawan yang kalah dalam perebutan kekuasaan lalu melarikan diri ke tempat ini. Bagi Aster, bocah itu hanyalah bom waktu yang sebaiknya ia hindari. Anak itu lalu memperkenalkan diri, namanya Damien, dan ibunya bernama Bianca. Aster merasa bahwa informasi itu terlalu berbahaya untuk didengar. Ia pun bertanya apakah Damien lamban dalam memahami situasi. Dengan polos Damien menjawab bahwa ibunya sudah mati. Aster terdiam sejenak, merasa iba padanya, lalu berkata bahwa ia sendiri juga tidak punya ayah, jadi berarti dialah pemenangnya. Setelah percakapan tak jelas itu ia pun mencoba mengusir Damien agar pergi. Aster memutuskan lebih baik menjauh dari bom waktu ini sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar. Namun saat ia hendak pergi, Damien justru berkata bahwa ia akan ikut dengannya. Mendengarnya Aster menolak keras, bahkan sempat terpikir untuk memukulnya agar kapok. Saat itu Damien melihat pergelangan tangan Aster yang terluka. Ia bertanya apakah itu sakit, lalu menawarkan bantuan. Tanpa diduga, Damien menaruh tangannya di atas tangan Aster. Seketika cahaya penyembuhan yang kuat muncul. Aster terkejut, menyadari bahwa ini bukanlah penyembuhan biasa. Ia langsung mengenali teknik itu, cahaya penyembuhan, teknik rahasia milik keluarga bangsawan Belandu yang telah dihancurkan oleh keluarga De Kulin. Naluri Aster sebagai seorang fixer profesional bergemuruh dalam dirinya. Ia sadar bahwa dirinya baru saja terseret ke dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Bagaimana mungkin seorang anak dari keluarga Belandu berada di tempat ini? Bukankah keluarga itu seharusnya masih dalam posisi kuat pada masa ini? Nama itu berulang kali bergema di benaknya. Damien, bocah itu menoleh, bertanya apakah Aster sedang memanggilnya. Dan saat itulah Aster tiba-tiba teringat sesuatu. Sebuah potongan ingatan penting muncul, tentang seseorang dari garis keturunan Belandu yang memiliki sepasang mata dengan warna berbeda. Identitas bocah di depannya kini jelas. Ia adalah monster Belandu, Damien von Belandu. Sang gila yang tak akan mati sekalipun sudah dibunuh. Tubuh Aster membeku. Ia hampir tak sanggup memahami keterkejutan yang menguasai dirinya. Ingatannya pun terbawa kembali ke masa lalu, ke masa sebelum ia jatuh terpuruk ketika ia masih bekerja sebagai fixer. Saat itu,
Ia mendapat misi dari keluarga De Kulin untuk pergi ke wilayah Blandu. Ia dan rekan-rekannya sempat mengeluh, bertanya-tanya kenapa mereka dipanggil untuk menyelesaikan urusan yang seharusnya bisa ditangani keluarga Blandu sendiri. Salah satu rekannya kala itu menyebut adanya rumor tentang sebuah monster di tanah Blandu, monster yang katanya telah membunuh puluhan orang. Mereka menduga mungkin itu ghoul, atau makhluk sejenisnya. Namun, apa yang dilihat Aster saat itu bukanlah ghoul. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, seorang manusia alias Damien, tertawa gila sambil merusak manusia lain hingga berkeping-keping. Suara tawa itu masih bergema di benaknya. Namun ia segera kembali ke masa kini, di mana Damien kecil duduk di depannya dengan wajah polos, asik mengamati barisan semut dengan penuh rasa ingin tahu. Aster masih terguncang, tak sanggup menyatukan bayangan pembunuh brutal dalam ingatannya dengan sosok anak lugu yang kini berada di hadapannya. Pertanyaan besar memenuhi kepalanya, mengapa pewaris langsung keluarga Blandu satu-satunya putra sang tuan, bisa berada di tempat mengenaskan seperti ini. Lamunannya seketika terhenti ketika Damien menyela, berbicara soal makanan. Dengan penuh semangat ia berkata bahwa mereka harus makan, mengutip nasihat ibunya bahwa makan dengan baik bisa mencegah penyakit. Ia bahkan menambahkan dengan polos, bahwa Aster pasti sakit karena tidak makan. Logika itu membuat Aster terdiam. Ia tidak bisa membantah, meski gaya bicaranya terdengar menyebalkan. Ia pun bertanya apakah Damien punya uang. Dengan enteng, bocah itu mengeluarkan sebuah kantong berisi koin emas yang sangat banyak dan bertanya apakah ini yang dia maksud. Keheningan singkat terjadi. Lalu, tanpa bisa menahan senyum, Aster mengangguk puas dan tiba-tiba menyatakan bahwa mulai saat ini mereka adalah teman. Aster merangkul bahu Damien yang masih tertegun. Ia berkata bahwa jika Damien mengaku punya seorang teman, maka itu berarti mereka benar-benar teman, dan teman harus saling berbagi apa yang mereka miliki. Dengan penuh semangat, Aster menarik Damien untuk ikut bersamanya mencari makanan agar perut mereka terisi. Dalam perjalanan, Damien bertanya, "Kalau begitu, kau sendiri punya apa untuk dibagi?" Aster menjawab dengan cepat, "Aku punya teman," sambil menatap Damien, seolah-olah yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Setelah mendapatkan makanan lezat dan mandi yang layak, tubuh Aster terasa segar kembali. Ia memperhatikan Damien yang sibuk berkeliling di tempat itu, di sebuah rumah sederhana yang berada di atas restoran. Damien terlihat kagum, menjelaskan bahwa ini pertama kalinya ia melihat tempat seperti ini, karena sebelumnya ia selalu tidur di luar. Tanpa diduga, Damien tiba-tiba menyebut bahwa ia tidak punya ayah. Aster menjawab dengan nada bercanda bahwa ia justru punya ayah, dan percakapan mereka pun berubah menjadi perdebatan konyol layaknya anak-anak. Pada akhirnya, Aster hanya bisa menghela napas, bertanya-tanya kenapa mereka harus bersaing dalam hal semacam itu. Ia lalu menyinggung tentang ibu Damien. Bocah itu mengatakan bahwa ibunya telah mati, ia menoleh ke sekeliling dengan polos lalu menjawab bahwa ibunya tidak ada di sini makanya ia tidak punya ibu. Jawaban itu membuat Aster menyadari bahwa ia perlu menilai situasi lebih hati-hati. Ia bertanya sudah berapa lama Damien hidup sendirian. Damien terdiam sebentar, lalu berkata bahwa sejak ia melarikan diri dari rumah, ia sudah tidur 10 kali. Aster mencoba menganalisis pernyataan aneh itu, apakah Damien seorang pelarian yang sedang diburu. Tidur 10 kali, apakah maksudnya adalah 10 hari? Namun Damien segera menambahkan penjelasan, bahwa ia bisa tidur 2 kali dalam sehari, termasuk tidur siang, jadi total tidur 10 kali berarti baru sekitar 3 atau 4 hari ia berada di luar. Tapi kebingungan Aster semakin bertambah ketika Damien dengan polos berkata bahwa sejak ia kabur, ia sama sekali tidak pernah tidur siang. Saat itu juga Aster menyimpulkan, bocah ini benar-benar gila sampai ke akarnya. Meski demikian, pikirannya mulai menyusun rencana. Kehadiran Damien bisa menjadi peluang besar. Dengan Damien di sisinya di zona hitam putih, Aster bisa bertindak sebagai pelindungnya sekaligus membangun hubungan dengan keluarga Blandu. Hubungan itu bisa berguna kelak saat ia harus kembali berhadapan dengan keluarga De Kulin. Selain itu, rumah-rumah bangsawan juga menyimpan banyak buku yang ia butuhkan untuk mewujudkan mimpinya. Namun, sebelum memikirkan rencana jangka panjang, Aster sadar ada satu urusan mendesak yang harus ia tuntaskan lebih dulu, yaitu dendam berlapis 57 pukulan terhadap pemuda yang memukulnya tadi. Ia berkata pada Damien bahwa ia akan berbaring sekarang, dan memperingatkan agar jangan sampai mengganggunya, kalau tidak, akan ada masalah besar.
Damien menatapnya penasaran dan bertanya apakah ia hendak melakukan latihan pernapasan. Aster mengangguk, membenarkan hal tersebut, lalu meminta Damien untuk melakukan hal yang sama setelahnya. Bocah itu pun mengangguk penuh semangat, siap menuruti perkataan Aster. Aster pun mulai bermeditasi, ingatannya melayang pada kehidupan sebelumnya. Ketika ia hanya mengandalkan rumus-rumus sihir standar yang diberikan kepada para fixer, rumus-rumus itu berguna, tetapi batasnya sangat jelas. Untuk melampaui keterbatasan itu, ia dulu menyusup ke banyak rumah bangsawan, mencuri teknik-teknik rahasia mereka, bahkan nyaris kehilangan nyawanya lebih dari sekali. Dari sana, ia mempelajari berbagai seni tersembunyi penguatan tubuh para ksatria, seni roh, pemanggilan, hingga alkimia. Namun semua itu tetap tidak cukup. Ia mengingat jelas bagaimana semua teknik tersebut tak berdaya di hadapan kekuatan bencana yang dimiliki kepala keluarga Dekulin tepat sebelum kematiannya. Karena itu, kali ini ia harus mengambil keputusan lain. Ia akan mempelajari seni dasar dari keluarga Dekulin itu sendiri, seni sumber langit. Inilah asal-usul dari semua teknik Dekulin, sebuah seni yang mampu beresonansi dengan segala jenis mana. Dan beruntung baginya, demi penelitian di kehidupan lampau, ia sudah menghafalkan teknik itu sepenuhnya. Saat ia mulai mengaktifkan teknik pernapasan tersebut, tubuhnya langsung dilanda panas yang luar biasa, seperti lahar menyembur dan mengalir deras melalui setiap nadinya. Dalam meditasinya, Aster menemukan sesuatu yang mengejutkan, saluran mana dalam tubuhnya penuh dengan kotoran. Untuk membersihkannya, ia nekat menggunakan hujan mana, sebuah teknik rahasia yang biasanya hanya dipakai para penyihir elit bangsawan untuk memurnikan garis keturunan mereka. Proses itu mengerikan, seolah badai sihir menghantam tubuhnya. Namun ketika ia membuka mata, ia sadar segalanya telah berubah. Saluran mananya kini murni, bahkan mungkin lebih bersih daripada di kehidupan sebelumnya. Meski begitu, ia tahu bahwa mengalahkan keluarga Dekulin masihlah nyaris mustahil, bahkan jika ia dilahirkan 100 kali. Tapi sebagai seorang yang tak pernah menyerah, ia tetap menggenggam harapan sekecil apapun. Keesokan harinya, Damien bangun dan mendapati rambut pirang platinumnya telah berubah menjadi coklat. Aster diam-diam telah menyamarkan penampilan dan pakaiannya, agar tidak dikenali keluarga Blandu. Setelah penyamaran itu sempurna, Damien menatap polos dan bertanya, "Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Aster tersenyum tipis dan menjawab, "Kita akan memecahkan beberapa kepala." Saat itu, pemuda yang pernah menghajar Aster sebelumnya muncul setelah tidur siangnya. Ia kaget melihat Aster kembali, kini bersih dan ditemani Damien. Dengan marah, ia menuntut kemana Aster menghilang dan bagaimana bisa ia terlihat rapi. Lalu pandangannya jatuh pada Damien yang jelas-jelas tampak seperti anak berduit. Sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, tinju Aster menghantam tubuhnya yang membuatnya langsung terkapar di saat itu juga. Dengan tenang Aster berkata, "Cukup mengingat wajahmu sudah cukup, dan catatan kita dimulai dari 123 pukulan." Kegaduhan itu menarik perhatian. Dua pemuda lain mendekat, lalu sekelompok anak muda berkumpul, terkejut melihat bocah termuda yang berada di kelompok mereka menantang begitu terang-terangan. Namun Aster hanya tersenyum licik. Semua wajah itu familiar, orang-orang yang pernah ia temui dalam kehidupan sebelumnya. Kini ia ingin melihat seberapa jauh dirinya bisa melangkah. Pertarungan pun pecah. Satu persatu lawan dihajar tanpa ampun. Tinju Aster berkilau diselimuti energi sihir, kecepatan dan kekuatannya membuat musuh tak berdaya. Di sisi lain, Damien hanya bisa terpaku. Matanya berbinar penuh kagum, menyaksikan sahabat barunya menari di tengah perkelahian dengan kekuatan dan kelincahan yang luar biasa. Aster mengingatkan Damien bahwa dalam keadaan seperti ini, dia tidak boleh kehilangan cahaya di matanya sendiri. Damien mengangguk, lalu maju mendekati pemuda pertama yang terhukum, menawarkan penyembuhan atas luka-lukanya. Namun, Aster tiba-tiba meraih pemuda itu, menanyakan berapa kali dia sudah menerima hukuman. Tanpa menunggu jawaban yang jelas, ia mengambil sebatang tongkat kayu dari tanah, dan menghantamkan pukulan keras ke bagian belakang si pemuda itu. "Sekarang katakan, sudah berapa kali kau dipukul?" tanyanya sekali lagi. Tetapi pemuda itu ketakutan, suaranya bergetar dan ia bahkan lupa menghitung. Melihat itu, Aster menoleh pada Damien, "Sekarang giliranmu." Dengan wajah penuh semangat, Damien menaruh tangannya, memanggil sentuhan penyembuhnya. Tubuh pemuda itu sedikit bergetar, menjerit bukan hanya karena sakit yang tersisa, tapi juga karena ketakutan yang bercampur. "Cukup, berhenti kalian iblis," teriaknya memohon. Namun Aster hanya tersenyum dingin, "Belum lunas."
Kau masih berutang 20 pukulan lagi. Ucapannya membuat si pemuda menjerit semakin panik, berusaha meronta, namun tak bisa lari dari nasibnya. Begitu sesi disiplin itu berakhir, salah satu pemuda lain mendekat, menunduk penuh hormat, "Kerja bagus tuan," katanya pelan. Aster mengangkat dagunya dengan bangga, bagi dirinya, tugas menjatuhkan 2000 pukulan, di mana 100 pukulan untuk setiap orang, adalah sebuah tantangan baru bagi dirinya. Pemuda-pemuda yang dipukul hingga kelelahan akhirnya memohon izin untuk meninggalkan kota. Mereka tak menunggu jawaban, dengan tergesa-gesa mereka sendiri yang menyatakan akan pergi, lalu berhamburan melarikan diri dari rumah yang tadinya mereka anggap tempat berlindung. Aster menatap punggung mereka yang pergi menjauh, namun, di saat yang bersamaan ia merasakan sebuah kehadiran yang bergerak cepat tapi diam-diam, dan menyelimuti dirinya dengan aura khas seorang fixer profesional. Tatapan Aster mengeras. Mereka mengejarku lebih cepat dari dugaanku. Ia segera menyimpulkan bahwa keluarga Blandus sudah menemukan jejaknya. Kegelisahan merayap dalam benaknya, sebab setelah pertarungan dan proses pemurnian mana barusan, tenaganya nyaris terkuras habis. Ia sadar, dalam kondisi sekarang ia tak mungkin mengandalkan sihir besar, bahkan tubuhnya pun terlalu lemah untuk bertarung secara fisik. Namun keadaan ini bukanlah hal yang asing bagi Aster. Ia teringat siapa dirinya sebenarnya. Ia adalah seorang pemuda yang sejak awal dipaksa melarikan diri dari kota, tanpa banyak pilihan selain bertahan. Bahkan di kehidupan lamanya, ia tak pernah punya kelimpahan sihir. Kesulitan dan tekanan seperti inilah yang sudah menjadi teman lamanya. Dengan napas teratur, ia mulai mengumpulkan sisa-sisa mana dalam tubuhnya. Seluruhnya ia tekan, ia padatkan, hingga energi yang tersisa terkumpul jadi satu titik. Satu serangan, hanya satu kesempatan, pikirnya dengan mantap. Baginya, itulah jalan tipis antara hidup dan mati dalam situasi kali ini. Namun, saat sosok yang dikejarnya akhirnya tiba, Aster sempat menegakkan tubuh dan bersiap melancarkan serangan terakhirnya. Kenyataan yang muncul justru berbeda. Bukan musuh, melainkan seorang lelaki tua yang langsung berlutut di hadapan Damien dan berseru dengan suara bergetar, "Tuan muda." Lelaki tua itu memperkenalkan diri sebagai Alfredo dengan penuh rasa lega, seolah-olah beban berat yang menekan dadanya berhari-hari kini terangkat. "Akhirnya aku menemukanmu, betapa cemasnya aku selama ini, hingga tak bisa tidur," katanya dengan nada penuh emosi. Namun Damien mendadak meledak, "Aku tidak akan kembali, tidak akan pernah. Kalau kau ingin memaksaku pulang, bunuh saja aku di sini," teriaknya dengan suara keras penuh pemberontakan. Alfred, sang kepala pelayan keluarga Blandu berusaha menenangkannya, merayu dengan kata-kata lembut agar Damien mau pulang. Aster terdiam, memperhatikan dari samping. Dalam hatinya, ia menyadari sesuatu bahwa kaburnya Damien bukanlah misi besar atau pemberontakan yang rumit. Semua ini, pada akhirnya hanyalah seorang bocah yang lari dari rumah. Dengan sikap sopan, Alfred berbalik pada Aster. Ia menundukkan kepalanya meminta maaf atas keributan ini, lalu memperkenalkan dirinya secara resmi. Aster menjawab singkat, "Aku Aster," tanpa berusaha menutupi identitasnya. Tatapan Alfred lalu tertuju kembali pada Damien, dan ia tersenyum tipis. "Tuan muda tampaknya sangat menyukai Tuan Aster," ucapnya dengan nada penuh makna. "Kalau begitu, Tuan Aster, izinkanlah aku mengundangmu untuk ikut bersama kami kembali ke kediaman keluarga Blandu." Aster menyipitkan mata, curiga akan maksud di balik undangan itu. Ia tahu betul bagaimana keluarga bangsawan biasanya memandang rendah kaum biasa. Sulit baginya memahami alasan keluarga Blandu atau kepala pelayan Alfred menunjukkan keramahan semacam ini. Namun, setelah berpikir sejenak, Aster mengambil keputusan. Undangan itu sejalan dengan rencananya sejak awal, membangun hubungan dengan keluarga Blandu. Lagi pula, keluarga itulah yang mengendalikan gerbang menuju kota Hazen tempat berdirinya Akademi Zenith dan perpustakaan agungnya yang tak tertandingi. Mengingat mimpinya untuk suatu hari kelak membangun sebuah perpustakaan besar, Aster sadar bahwa singgah ke kediaman Blandu akan mempercepat langkahnya. Ia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelajahi koleksi mereka, menjadikannya sebuah persinggahan kecil di jalan panjang menuju cita-citanya. Dengan senyum tipis, ia menerima undangan Alfred, menganggapnya sekedar sebuah jalan memutar yang bermanfaat dalam perjalanannya menuju impian terbesarnya. Singkat cerita, mereka pun tiba di kediaman keluarga Blandu yang megah dan menjulang. Bagi Aster, ini menjadi kunjungan resminya yang pertama ke dalam mansion keluarga tersebut. Alfred menyambut mereka dengan tenang, ia berkata bahwa hari sudah larut dan sebaiknya mereka beristirahat. Setelah itu, ia menyerahkan mereka pada seorang pelayan bernama Leslie,
Namun, saat Lacey berusaha membawa Damien pergi, anak itu malah panik. Tatapan tajam sang pelayan membuatnya ketakutan hingga ia merengek dan berulang kali meminta maaf. Di bagian lain mansion, terdengar suara pintu terbuka. Seorang tuan rumah sebenarnya muncul dan segera menanyakan kepada Alfred di mana Damien berada. Sang kepala pelayan menjawab dengan tenang bahwa Damien telah ditemukan di zona ketujuh hitam putih dan sedang dalam perjalanan kembali. Ternyata sosok itu adalah seorang wanita. Begitu mendengar penjelasan itu, ia murka dan langsung melepaskan serangan sihir yang dahsyat hingga terjadi ledakan. Dengan wajah cemas, ia menuntut kepastian bahwa Damien baik-baik saja, bahkan mengancam balasan kejam bila anak itu sampai terluka. Alfred tetap tenang, meminta ibu Damien yang bernama Meron itu menahan amarahnya dan mendengarkan laporannya. Setelah mendengar semua yang terjadi, ekspresi Meron berubah menjadi lega. Alfred pun bergumam dalam hati bahwa ini adalah keberuntungan besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi siapapun yang mungkin telah menyakiti tuan muda Damien. Ia sendiri masih mengingat dengan jelas reputasi wanita tersebut. Dahulu, ia dikenal dengan gelar penyihir darah. Mengingat sifat buasnya, terutama jika menyangkut keselamatan putranya, Alfred merasa bahwa situasi kali ini benar-benar berakhir dengan beruntung. Wanita itu kemudian mengucapkan terima kasih atas kerja keras Alfred. Namun Alfred hanya membalas bahwa ia sekedar menjalankan tugasnya. Meski begitu, ia menambahkan ada sesuatu yang tidak biasa dalam kejadian kali ini, di mana ini membuat Meron penasaran. Alfred lalu menjelaskan tentang teman baru yang Damien bawa, seorang anak bernama Aster. Ia menceritakan bahwa Aster mampu merasakan kehadirannya bahkan sebelum ia menampakkan diri, dan lebih dari itu, Aster sempat menyiapkan langkah antisipasi. Ketika mereka akhirnya berhadapan, Aster sudah menggenggam peluru mana, sebuah bentuk sihir terkompresi yang siap dilepaskan sebagai serangan. Mendengar itu, Meron tampak terkesan. Ia menyebut bakat Aster luar biasa, terlebih untuk seorang anak yang berasal dari zona hitam putih. Berdasarkan hal itu, Alfred kemudian meminta sang nyonya untuk mengabulkan sebuah permintaan. Scene kemudian berpindah. Saat ini Alfred berdiri di hadapan Aster dan memberinya sebuah tawaran mengejutkan. Ia ingin menjadikannya sebagai penerus. Alfred begitu yakin bahwa tawaran ini tidak mungkin ditolak. Ia menjelaskan bahwa bagi seorang anak dari zona hitam putih, kesempatan ini berarti jalan menuju kekayaan dan kehormatan. Namun, Aster menjawab dengan nada kasar bahwa ia tidak tertarik. Jawaban itu membuat Alfred terkejut. Ia bertanya lagi apakah dirinya tidak salah dengar. Saat itu Damien menyela, bertanya apa arti kata kasar yang baru saja diucapkan temannya itu. Sang pahlawan lalu menjawab dengan sopan. Ia mengucapkan terima kasih karena telah dipertimbangkan sebagai penerus. Tetapi ia lebih memilih tetap berada pada keadaan seperti sekarang. Mendengarnya, Alfred menafsirkan penolakan tersebut sebagai bentuk kesombongan. Ia berpikir bahwa anak yatim piatu yang mampu menguasai sihir seorang diri pasti merasa dirinya hebat. Alfred kemudian mulai menasihati. Ia berkata bahwa ia memahami perasaan itu, sebab dirinya pun lahir dari keluarga biasa. Di masa mudanya ia juga pernah sombong, mengira dunia hanya sebatas genggaman, sebelum akhirnya menyadari bahwa dunia ini jauh lebih luas dari yang ia bayangkan. Alfred masih melanjutkan nasihatnya. Baginya, pembicaraan ini memang sepele, tetapi ia tetap bersuara panjang lebar. Ia menjelaskan bahwa Aster mungkin berpikir bisa melakukan apa saja dan menaklukkan dunia, namun kenyataan tidaklah sesederhana itu. Aster berusaha menekan amarahnya. Alfred lalu membandingkannya dengan para goblin lembah, makhluk yang tumbuh dalam lingkungan aman tanpa menyadari bahaya nyata di luar sana. Aster menanggapi dengan sinis. Ia mengatakan daripada goblin, mungkin ia lebih cocok disebut seekor Wyren, yang artinya ia sama sekali bukan anak polos atau lemah seperti yang Alfred pikirkan. Mendengar hal tersebut Alfred semakin berapi-api merasa kesal. Ia menegaskan bahwa karena Aster tidak tahu apa-apa, maka ia sendiri yang akan mengajarkannya betapa luas dan menakutkannya dunia ini. Dengan langkah mantap, Alfred membuka pintu sebuah aula besar. Deretan pemuda berdiri tegak menyambutnya. Mereka adalah para calon butler muda keluarga Blandu. Semua sebaya dengan Aster, namun aura mereka terasa kuat dan terlatih. Alfred menoleh sambil berkata, "Bagaimana menurutmu? Mereka adalah bakat-bakat keluarga Blandu, kau pasti bisa merasakan kemampuan mereka." Aster memperhatikan diam-diam. Ia mengakui bahwa bakat para pemuda itu memang menakjubkan. Sulit dipercaya mereka hanyalah para remaja dengan tingkat kematangan seperti ini, apalagi aura mereka memenuhi seluruh ruangan. Namun ketika Aster menatap mata mereka, pikirannya mengejek sinis.
jadi inilah goblin-goblin yang dimaksud. Bagi dirinya, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang pernah ia hadapi. Alfred kembali bertanya, kali ini dengan nada penuh harap, apakah kau mau menerima tawaranku? Kau bisa bersinar seperti anak-anak ini, bahkan akan lebih dari mereka semua. Jawaban Aster singkat saja, aku tidak suka bersinar. Perkataan itu memancing emosi Alfred semakin menjadi, di waktu yang bersamaan seorang pemuda melangkah maju dari barisan. Ia bernama Winstor, dengan senyum sinis, ia menatap Alfred. Jika bocah ini benar-benar merasakan sesuatu, ia tak mungkin menolak tawaran itu. Fakta bahwa ia menolak berarti ia belum memahami nilai posisi ini, atau menyadari bakat yang ada di ruangan ini. Biarkan aku memberinya sedikit gambaran tentang sihir yang sebenarnya. Aku akan menantangnya duel latihan, ucap Winstor dengan penuh percaya diri. Alfred mengerutkan dahinya, menganggap ucapan Winstor terlalu sombong. Namun pada akhirnya ia menyetujui gagasan itu karena ingin menunjukkan kepada Aster seberapa luas dunia ini. Baiklah, duel singkat. Itu akan cukup, ucap Alfred. Aster menyadari dirinya kini menjadi duri di mata mereka. Menurut Aster, pasti bagi mereka ia hanyalah seekor anjing liar yang kebetulan beruntung bisa masuk ke tempat ini. Tak punya pilihan lain, ia pun menerima tantangan itu, tetapi dengan satu syarat, ia ingin memilih sendiri lawannya. Alfred mengizinkannya. Aster lalu mengangkat tangannya, lalu menunjuk Winstor, dan 4 pemuda lain dari barisan. Pelatih dari kelima train itu tampak gelisah, ia khawatir, bila sampai tamu muda tuannya terluka, maka karirnya bisa hancur seketika. Di sisi lain, Damien menyaksikan dari bangku penonton bersama seorang Lansi, pelatih itu menghampirinya dengan wajah cemas. Tuan muda, tolong hentikan kepala Butler, temanmu dalam bahaya besar, katanya dengan suara penuh ketakutan. Namun yang dilihatnya justru membuat ia semakin ngeri, mata Damien berkilat penuh kegembiraan, seolah tak sabar menunggu. Pelatih itu gemetar, reaksi itu sungguh di luar dugaannya. Lansi cepat-cepat menengahi. Tuan Damien, jika kau ikut campur, Nyonya pasti akan memarahimu, ujarnya lembut. Damien menghela napas, lalu menahan gejolak amarahnya. Alfred pun memberi perintah singkat, tegas, dan tak bisa dibantah. Mulailah duelnya. Pelatih itu menunduk lesu. Ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk membantah, namun tetap saja harus menuruti perintah. Lansi lalu menoleh pada Damien. Aku akan pergi sebentar. Jangan ikut campur. Damien hanya tersenyum kecil. Aku mengerti. Pelatih kembali ke arena, menjelaskan aturan duel. Ini adalah duel bergiliran, pertarungan singkat. Sampai salah satu pihak menyerah, ia berhak menghentikannya kapan saja. Dalam hati ia mendengus pahit, ini jelas bukan duel singkat, tapi pengeroyokan. Winstor melangkah maju dengan senyum sinis, dasar anjing liar yang buta karena keberuntungan, aku akan menghancurkanmu dan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Pelatih pun mengangkat tangan, duel, mulai. Seorang train langsung berlari menyerang. Namun sebelum serangan itu mendarat, Aster meluncur lebih cepat ke arah Winstor, tinju kerasnya menghantam dada Winstor dengan telak. Tubuh Winstor terpental mundur, wajahnya terdistorsi antara sakit dan tidak percaya. Winstor berteriak, terhuyung. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Aster menatap mereka sambil mengangkat tangan, sebuah peluru mana berkilau di genggamannya. Sepertinya akulah yang akan memberi pelajaran kali ini, katanya dengan datar. Pelajaran pertama, cabai yang kecil justru yang paling pedas. Winstor mendesis marah, itu cuma manipulasi dasar mana. Tidak berguna dalam pertarungan nyata. Aster tidak bergeming. Pelajaran kedua, jangan menilai orang dengan terburu-buru. Ia lalu melepaskan peluru mana itu. Seketika, ledakan dahsyat bergema. 5 trainee itu terpental ke udara, tubuh mereka berguling di tanah tak berdaya. Langkah Aster menghantam lantai dengan mantap. Ia maju dan melayangkan pukulan langsung ke Winstor, membuatnya terkapar. Pelajaran ketiga, dunia itu luas dan pahit. Ia menatap para train yang porak-poranda, pelajaran-pelajaran ini kuhadiahkan untuk kalian, pelajari dengan baik-baik. Winstor terbatuk, wajahnya penuh amarah. Kau gila, itu bukan sihir. Namun Aster hanya tersenyum tipis. Apa yang ia gunakan adalah somatic magic, gaya bertarung yang memadukan mana dengan teknik tangan kosong untuk menjatuhkan lawan. Pelatih yang mengawasi duel itu hanya bisa tertegun. Matanya melebar, tubuhnya gemetar, tak percaya pada kekuatan yang baru saja ia saksikan. Di sisi lain, Alfred menatap Aster yang dengan mudah menghancurkan lawan-lawannya.
Dalam hati, Alfred menganalisis teknik yang digunakan. Peluru mana yang dilepaskan anak itu tadi setidaknya telah dikompresi 3 atau 4 kali. Ia membayangkan, jika aku terkena langsung serangan itu ketika pertama kali bertemu dengannya, mungkin aku sendiri yang berada dalam bahaya. Alfred tak bisa menutupi rasa kagumnya. Kendali alami Aster terhadap mana benar-benar menakutkan. Cara Aster menumbangkan para Trine terlihat sederhana, namun efeknya luar biasa. Tiba-tiba, Alfred merasakan sebuah kehadiran yang membuatnya kaku seketika. Nyonya Meron tiba, ditemani oleh Lancy. Kehadiran sang nyonya membuat hati pelatih berdebar lega. Akhirnya, beliau datang menyelamatkan kami, pikirnya. Nyonya Meron melihat ke sekeliling. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyanya dingin. Alfred terdiam sejenak, lalu menjawab ragu. Kami hanya sedang mengadakan ujian sederhana. Tatapan Nyonya Meron menyipit, menelusuri keadaan tempat itu yang porak-poranda dan para Trine yang tergeletak kesakitan di lantai. Ini yang kau sebut ujian sederhana? Tanyanya dengan nada sarkastis. Ia segera memberi perintah. Kumpulkan anak-anak ini, bawa mereka pergi untuk sementara. Kemudian matanya beralih ke Damien, ia meminta Damien untuk kembali ke kamarnya. Lalu kepada Aster, ia berkata singkat, kau juga, kembali ke kamarmu. Aster hanya mendesah dalam hati. Sayang sekali. Setelah itu, Nyonya Meron memanggil sang pelatih. Renbet, suara beliau datar tapi tegas. Kau dipecat. Pelatih itu tertegun, wajahnya pucat. Tidak ada kesempatan untuk membela diri. Nyonya Meron lalu menoleh pada Alfred. Aku mengerti maksudmu, tapi kali ini kau sudah terlalu jauh. Alfred menunduk, menekan dada dengan tangannya. Saya minta maaf. Saya kehilangan kendali, saya siap menerima hukuman apapun. Namun Nyonya Meron tidak langsung menghukumnya. Ia malah mengubah topik. Ceritakan padaku detailnya. Apakah Damien membantunya? Alfred menggeleng. Tidak Nyonya. Bocah itu sendiri yang melakukannya. Tekniknya sederhana, tapi pukulannya luar biasa tepat. Dan peluru mana yang ia gunakan tadi, ia menekannya 3 hingga 4 kali lebih banyak daripada yang biasa dilakukan orang lain. Nyonya terdiam sesaat, merenungkan ucapan itu. Ia menarik napas dalam. Itu berarti kendalinya terhadap mana sangat mengagumkan. Wajahnya tetap tenang namun hatinya bergetar. Ia benar-benar terkejut, meski berusaha tidak menunjukkannya. Jadi, dia mengalahkan 5 Trine hanya dengan 1 peluru mana. Alfred mengangguk mantap. Benar, dia mengalahkan mereka seorang diri, bahkan penyihir yang sudah sangat terlatih pun sulit melakukan manipulasi mana mentah seefisien itu. Nyonya Meron lalu menyinggung tawaran yang sebelumnya dibuat Alfred. Alfred menjawab bahwa anak itu menolaknya mentah-mentah. Jawaban itu justru semakin menarik perhatian sang nyonya besar. Ia memutuskan untuk menilai kembali Aster secara langsung, lalu memerintahkan agar dia dipanggil menghadapnya. Tak lama kemudian, Aster dipanggil untuk bertemu Nyonya Meron. Nyonya Meron menyambutnya dengan ramah dan mempersilakan ia duduk. Di sisi lain Damien duduk santai sambil menyantap makanan dengan mulut penuh. Aster menegaskan bahwa ia mendengar dirinya dipanggil, dan Nyonya Meron membenarkannya. Namun, ia menambahkan ada urusan lain terlebih dahulu. Ia lalu menyodorkan sebuah kotak dan menjelaskan bahwa ia mendengar Alfred telah berjanji akan memberikan hadiah kepadanya. Aster mengingat janji Alfred, jika ia berhasil bertahan 1 menit dalam duel, ia akan diberi hadiah, tapi ia sama sekali tidak menyangka Nyonya besar sendiri yang akan menyiapkan hadiah itu dengan begitu cepat. Nyonya Meron pun memintanya membuka kotak tersebut. Ketika kotak dibuka, Aster terkejut. Di dalamnya tersimpan sebuah eliksir berkualitas tinggi yang merupakan barang yang sangat berharga. Setahu Aster, bahkan di dalam keluarga Belandu sendiri, eliksir semacam ini hanya diberikan kepada rekrutan yang berhasil diterima ke dalam 5 skuad sihir teratas. Kecurigaan pun timbul dalam benak Aster. Ia tahu bahwa hadiah semahal ini pasti mengandung syarat tersembunyi. Namun Nyonya Meron segera menenangkannya. Ia menjelaskan bahwa eliksir itu adalah hadiah atas jasanya membantu Damien di zona hitam putih, sekaligus sebagai permintaan maaf atas insiden duel sebelumnya. Dengan nada tegas, Aster langsung bertanya, apakah meminum eliksir ini berarti ia akan terikat dengan keluarga Belandu? Nyonya Meron menggeleng dan dengan mantap menegaskan bahwa sama sekali tidak. Aster menatap Nyonya Meron dengan serius dan memintanya memastikan sekali lagi bahwa eliksir itu benar-benar tidak memiliki syarat tersembunyi. Nyonya Meron menegaskan dengan tegas bahwa tidak ada syarat apapun, dan memintanya untuk menerimanya tanpa Peru merasa khawatir.
Aster pun berterima kasih dan menerima hadiah itu, menganggap eliksir tersebut sebagai keuntungan yang tidak terduga. Namun, Nyonya Meron kemudian menyampaikan bahwa ia memiliki tawaran lain untuk Aster. Dalam hati, Aster sudah menduga hal ini pasti akan terjadi. Nyonya Meron menawarkan beasiswa agar dia bisa masuk akademi bersama Damien. Ia menjelaskan bahwa Damien seharusnya sudah mulai tahun lalu, tetapi ia menolak keras hingga akhirnya ditunda. Ia tidak pernah membayangkan Damien akan sampai kabur dari rumah hanya untuk menghindari akademi. Nyonya Meron mengaku meminta bantuan Aster karena Damien sangat mengaguminya. Damien pun mengangguk dengan senyum lebar, mengatakan bahwa ia akan dengan senang hati pergi ke akademi jika sahabatnya menemaninya. Mendengar penjelasan itu Aster menyadari bahwa Nyonya Meron berada dalam posisi sulit. Jika Damien dipaksa, ia bisa saja kabur lagi, satu-satunya cara adalah melalui dirinya. Ia juga tahu bahwa tawaran ini sebenarnya sangat bagus, karena masuk ke akademi adalah kesempatan besar, terutama untuk membangun hubungan di dunia yang sangat bergantung pada keluarga dan wilayah. Meski begitu, ia merasa dirinya sedang ditarik semakin dalam ke urusan keluarga Blandu. Pada akhirnya ia mengatakan bahwa ia akan memikirkannya terlebih dahulu. Nyonya Meron setuju, dan memintanya memberi keputusan nanti setelah dia memikirkannya dengan matang. Sebelum Aster pergi, Nyonya Meron bertanya mengapa dia menolak tawaran Alfred untuk menjadi penerusnya. Dengan senyum samar, Aster menjawab bahwa lututnya terlalu berharga untuk itu. Mendengarnya Nyonya Meron terdiam. Ia tidak memahami maksudnya. Dari balik pintu, ketika Alfred mendengar jawaban itu, ia terkejut sekaligus kagum atas keberanian bocah tersebut. Bangunan megah nan penuh ornamen berdiri dalam kesunyian. Di tengah udara dingin yang menusuk, Aster mengembuskan napas panjang. Uap putih terlihat jelas saat ia menguatkan hati menghadapi apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia duduk bersila di dalam lingkaran sihir bercahaya. Mana dari produk misterius yang ia peroleh mulai mengalir masuk ke tubuhnya, bahkan hanya sedikit saja sudah terasa cukup untuk melipat gandakan kekuatan yang ia miliki. Aku benar-benar bisa merasakannya, tubuhku berubah. Tatapan Aster menyala oleh kilau samar, matanya merenungi sensasi baru yang muncul dari dalam dirinya. Biasanya penyerapan energi seperti ini selalu meninggalkan kotoran dan kerusakan, tapi kali ini berbeda. Dari telapak tangannya, energi biru berputar dengan aura mistis, murni tanpa celah, efeknya jauh lebih besar dari perkiraan awalnya. Bola-bola cahaya biru mengambang di sekelilingnya, sementara pikirannya melayang pada akademi. Ia sudah sering mempertimbangkan pilihan itu. Namun, kini hatinya jujur mengakui, jawabannya sudah ia tentukan sejak lama. Sinar matahari yang menembus jendela besar ruangan mewah itu menyinari sosoknya. Aster sadar, masuk ke akademi bukan hanya jalan pintas untuk menemukan sponsor, tapi juga pintu menuju kesempatan yang lebih luas. Meski demikian, keraguan samar tetap mengganjal di sudut hatinya. Ia dipenuhi rasa gelisah, mencurigai bahwa langkahnya ini mungkin saja membawanya langsung ke dalam perangkap. Di bawah cahaya redup lorong yang berhias megah, Aster melangkah maju dengan tekad yang tenang lalu mendorong pintu ganda yang besar, bersiap memasuki ruangan penting yang sudah menunggunya. Tiba-tiba, sebuah suara tegang bertanya apakah dialah orang yang bernama Aster, membuatnya sontak menoleh tajam, jelas terkejut oleh sambutan tersebut. Seorang pemuda dengan percaya diri berdiri dengan kedua lengan terlipat, tatapan dinginnya menekan Aster yang menatapnya dengan waspada. Aster semakin lama semakin kesal. Ia sempat memikirkan tentang kemunculan seorang kerabat berambut pirang yang seharusnya dari keluarga Blandu. Ia bertanya-tanya mengapa urusan keluarga ini selalu saja begitu rumit. Dalam konfrontasi tegang di lorong, Aster menjawab kalau dia bukanlah Aster, di mana ini membuat pemuda itu terkejut dan bertanya-tanya apakah ia telah salah orang. Pemuda itu merasa tidak terima. Dengan ragu ia mulai mengamati Aster. Dari informasi yang dia dapatkan, pemuda bernama Aster memiliki warna rambut abu-abu kotor, serta sorot mata yang menyebalkan, dan itu sangat sesuai dengan pemuda yang ada di hadapannya sekarang ini. Aster menatapnya tajam. Dalam mata hitamnya, tersimpan kejengkelan yang jelas terbaca. Tanpa perlu berkata banyak ekspresinya saja sudah cukup untuk menjelaskannya. Dengan nada tenang, Aster berkata bahwa warna rambutnya adalah hitam dan bisa tampak berbeda tergantung cahaya. Ucapannya disertai gerakan menunjuk ke arah rambut gelap miliknya sendiri. Tak cukup sampai di situ, dengan nada menggoda, Aster justru menekankan pesona matanya yang biru berkilau. Ia bertanya, bagaimana mungkin ada orang yang menganggap matanya itu menyebalkan? Pemuda berambut putih itu hanya menatapnya dengan raut wajah skeptis.
ia sama sekali tidak terkesan dan lebih ke merasa jijik. Dengan melihat penampilan Aster ia pun menyadari bahwa sepertinya ia memang telah salah orang sambil berjalan pergi. Ia tersenyum ringan lalu dengan sopan menyampaikan permintaan maaf dan mengungkapkan bahwa mata Aster memang terlihat ramah tidak seperti dengan orang yang ia cari. Di waktu yang bersamaan Alfred tiba-tiba saja datang menghampiri Aster, ia meminta maaf, menjelaskan bahwa dirinya datang untuk meluruskan sebuah kesalahpahaman yang membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Sambil menatap cemas ke arah pemuda tadi, Aster meminta Alfred untuk berhenti menyebut namanya. Sontak pemuda itu langsung berbalik sambil memasang ekspresi konyol. Melihat ekspresi itu, Aster merasa geram karena kebohongannya telah terbongkar dan tentunya sekarang ia akan berurusan dengan sesuatu yang menyebalkan. Tiba-tiba pemuda itu berbalik dengan cepat, ia menuju ke arah Aster dengan kesal sambil mengatakan dasar pembohong. Ia mengatakan kalau ia memang tidak salah orang, kau adalah Aster yang memiliki sorot mata seperti goblin mati yang menyebalkan. Aster pun akhirnya mengakui dirinya dan bertanya dengan polos lalu apa yang sekarang ingin dia lakukan kepadanya. Pemuda itu dengan kesal menjawabnya kalau ia akan, namun ia tak jadi melanjutkannya karena sorot mata Alfred membuatnya takut. Alfred menatap dengan sorot yang menekan, berwibawa dan mengintimidasi, yang membuat pemuda itu hanya bisa menggertakkan giginya menahan frustasi. Ia pun akhirnya memutuskan mengalah untuk saat ini dan memperingati Aster untuk datang ke Mage Hall nanti, namun Aster hanya menjawabnya terserah saja. Dalam suasana yang sedikit lebih tenang itu Alfred menanyakan apakah ada masalah, sambil tersenyum tipis Aster menjawabnya kalau ini bukanlah apa-apa. Aster menatap layaknya penjahat ke arah perginya pemuda itu sambil bergumam pada dirinya sendiri bahwa waktunya benar-benar tepat, sebab ia memang sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dengan tekad penuh ambisi Aster lalu menoleh menatap Alfred dengan percaya diri dan menanyakan bisakah ia bertemu dengan Nyonya Meron sekarang. Di bawah langit biru yang cerah, cahaya matahari membasuh menara megah bangunan besar itu, menghadirkan suasana tenang dan damai. Terlihat Nyonya Meron sedang melengkapi beberapa dokumen sambil memberi sambutan kepada Aster yang telah datang menemuinya. Cahaya pagi membanjiri ruang kerjanya, Nyonya Meron mengungkapkan kalau ia tak menduga Aster akan datang sepagi ini menemuinya, dan menanyakan apakah dia telah membuat keputusan. Aster pun melangkah maju dengan keyakinan penuh dan penuh wibawa, ia mengumumkan keputusannya bahwa ia akan masuk ke akademi. Cahaya yang menyorot dari jendela membuat tekad Aster semakin tampak jelas.